Oke, untuk hari ini ya masih seputar peternakan burung puyuh. Eh, Hari ini saya akan membahas masalah postingan-postingan yang ada di grup ya, yang sering saya ikuti. Banyak sekali dari teman-teman kita yang berternak puyuh cuma sebentar, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 3 bulan, 4 bulan sudah nggak mau beternak lagi. Ya. Setelah saya amati, saya cermati, kebanyakan yang cuma bertahan belum ada setahun, kebanyakan pemula ya. Jadi dia belajar ternak puyuh baru sebentar sudah nggak mau ternak puyuh lagi, sudah nggak mau berlanjut lagi. Mungkin banyak sekali kendalanya. Yang jelas untuk pemula ya, untuk berternak puyuh sebaiknya jangan asal ikut-ikutan. Asal ikut-ikutan, kita belum tahu caranya, belum tahu ilmunya. Untuk pembahasan kali ini, saya akan membahas secara detail masalah penyebab ternak puyuh bangkrut gulung tikar. Oke ya, untuk postingan yang ambil ngerokok nggak apa-apa ya, biar penjelasannya lebih mantap, lebih detail ya. Untuk postingan yang saya ikuti di grup-grup ya, banyak teman-teman yang berternak cuma sebentar, dan banyak juga dari teman-teman kita yang berternak puyuh sukses ya. Jadi kalau ada yang masih berternak puyuh masih ada sukses, berarti kita harus belajar sama yang sukses tersebut. Jadi kita harus harus bisa sukses seperti dia, sama-sama berternak puyuh. Apa kuncinya? Nah, itu harus bertanyakan ya. Karena untuk peternakan burung puyuh, untuk prospeknya kedepannya itu sangat bagus sekali. Kenapa? Harga telur puyuh itu cukup lumayan mahal, dan minat konsumsi dari masyarakat itu tinggi. Jadi kalau semakin dikit peternak puyuh, otomatis telur puyuh pun akan mahal. Jadi kita harus punya pola pikir untuk kedepannya, jangan kita punya pola pikir untuk belakang. Jadi kalau ternak puyuh yang di daerah kita cuma sedikit, otomatis telur puyuh pun sedikit dan harga pasti akan naik. Itu peluang kita ya. Jadi peluang tersebut jangan sampai kita sia-siakan. Kalau kita udah terjun di bidang peternakan puyuh, kenapa kita ada kendala di waktu peternakan tersebut, kita mundur, malah cari usaha yang lain. Sama ya, kalau kita cari usaha lain, otomatis pun merintis dari nol. Pasti ada kendalanya. Setiap usaha pasti ada kendala, ada masalah di lapangannya. Jadi untuk pemula ya, untuk motivasi aja, jangan gampang mudah menyerah. Untuk pemula sendiri ya, sama-sama kita belajar ya. Kalau kita mau belajar ternak puyuh, sebaiknya jangan tergesa-gesa ya, tergesa-gesa langsung pertama ternak puyuh langsung banyak, terus waktu di tengah-tengah bulan atau tengah-tengah hari ada kendala, tidak bisa mengatasi dan akhirnya bangkrut. Itu masalahnya. Jadi untuk peternak puyuh ya, yang baru belajar, sebaiknya belajar dari ternak puyuh sedikit dulu ya, mungkin 100 200. Kalau sudah tahu caranya, udah waktu ada kendala di lapangan bisa mengatasinya, baru kita udah mumpuni, baru kita akan tambah lagi populasinya. Jadi bertahap ya, dari step by step, bertahap, tidak langsung banyak. Kalau langsung banyak, kalau kita punya ilmu yang mumpuni, mungkin bisa kita pertahankan. Tapi kalau enggak punya ilmu mumpuni, pasti akan kehilangan modal ya, modal yang banyak, mungkin habis, akhirnya kita frustasi dan akhirnya bangkrut. Jadi peluang tersebut selama masih ada peternak puyuh yang sukses, berarti
kita harus belajar sama dia, belajar sama dia yang peternak susah tersebut. Jadi siapa bilang peternak puyuh itu kebanyakan bangkrut? Saya lihat postingan grup itu masalahnya banyak sekali. Salah satunya mungkin kena penyakit ya. Kalau kena penyakit mati semua ya. Tapi yang jelas kebanyakan permasalahan di lapangan waktu ternak puyuh, yang kebanyakan yang nggak mau ternak puyuh itu masalah kendala pakan mahal. Itu yang jelas pakan mahal itu sudah biasa, sudah normal ya. Kalau kita menunggu pakan murah itu kayaknya tidak mungkin, tidak bakal mungkin ya. Karena tiap bulan, tiap tahun pasti harga bahan untuk bikin pakan tersebut pun naik, ya. Otomatis harga pakan pun naik. Bagaimana ya, saya juga akan kasih tip bagaimana mengatasi pakan mahal. Kalau kita menunggu pakan murah tidak akan mungkin ya, karena tiap tahun pasti naik harga pakannya. Itu kebanyakan yang terjadi di postingan, kebanyakan yang mengeluh masalah pakan mahal. Oke, saya jelaskan ya untuk penjelasan ya, biar sama-sama teman-teman tahu cara mengatasi pakan mahal. Memang kalau kita peternak puyuh cuma mengandalkan pakan murni ya, pakan murni, hasil telur sama pakannya tuh hasilnya nggak seimbang. Kadang kita bisa nombok harga pakannya. Jadi belum tentu kalau hasil telurnya maksimal pun kita bisa dapat untung, tapi kalau hasilnya kurang, nah kita yang rugi. Dan bagaimana untuk mensiasati pakan tersebut? Yang jelas kita campur ya. Kita campur pakan tersebut yang sekiranya campuran pakan tersebut lebih murah. Jadi untuk campuran pakan sebaiknya itu lebih murah dari pakan yang puyuh yang aslinya. Nggak mungkin kita mau campur pakan lebih harga mahal ya. Seumpama harga pakan 6.000 lebih, kita campur harga pakan yang sama 6.000, itu tidak masuk menurut saya ya, tidak sesuai ya. Tapi harusnya lebih murah. Di daerah saya ya untuk pakan campur ya, saya terus terang menggunakan katul ya. Katul itu harganya sama pakan murni itu separuhnya. Jadi itu bisa menghemat pakan, itu salah satu solusinya. Tapi yang jelas saya selain pakai campuran pakan katul, saya memanfaatkan maggot. Jadi gini ya, karena ternak puyuh biasanya kan tiap hari menghasilkan kohe puyuh ya. Kalau kohe puyuh biasa kita taruh di tempat penimbunan kohe puyuh, biasanya itu ada maggotnya. Maggot tersebut bisa kita manfaatkan untuk campuran pakan karena itu gratis ya. Jadi kalau kita beternak puyuh sebaiknya kita sampingan juga ternak maggot. Jadi dua-duanya harus kita jalankan. Karena kalau kita nggak jalankan, ya, maka kita akan rugi terus ya, rugi di pakannya. Jadi kalau kohe puyuh ya biasanya ada maggotnya, kita ambil, kita bisa kembangkan, dia ternak lagi. Itu pun bagus sekali ya, kalau maggot itu tersebut, karena mengandung protein yang sangat tinggi. Jadi solusinya untuk pakan yang mahal itu ya cuma satu itu ya, maggot ya. Kita harus bisa belajar ternak maggot. Jadi sambil ternak puyuh juga ternak maggot. Itu solusinya ya. Jadi jangan cepat-cepat puyuh baru 4 bulan 5 bulan diapkir ya, kita ya rugi, nggak balik modal nanti ya. Kebanyakan postingan di grup itu yang saya ikuti macam itu, baru puyuh 4 bulan dia udah beli puyuh yang mahal ya, diapkir, harga apkirnya pun sangat murah sekali.
pasti tidak akan balik modal. Jadi solusinya untuk pakan mahal cuma satu itu aja, kita beternak puyuh sambil ternak maggot, itu solusinya yang paling bagus. Jadi kalau hal tersebut kita terapkan, insya Allah saya jamin ya, kita nggak bakal rugi ya. Kita nggak bakal rugi masalah peternakan puyuh. Karena kalau kita ternak maggot itu tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Bisa kita memanfaatkan kohe puyuh tersebut. Jadi tidak merugikan ya. Kalau pakan campur otomatis kita tetap beli. Kalau kita menggunakan maggot, kita ternak maggot otomatis itu gratis. Nah, itu solusinya. Jadi jangan mudah putus asa ya. Selama ada peternak puyuh yang sukses ya, yang berhasil dapatkan kekayaan jadi hasil peternak puyuh, berarti itu ada peluang buat kita untuk sukses juga. Jangan frustasi, jangan mudah putus asa, itu ya jelas ya, paham ya. Untuk penjelasan kali ini yang paling penting ya, saya sama juga masih belajar ya. Mungkin dari teman-teman mau ngoreksi yang saya omongkan, silakan ya, silakan isi di kolom komentar ya. Dan yang belum subscribe channel ini silakan subscribe, jangan lupa di like, share, and comment. Jadi penyebab ternak puyuh yang bangkrut tersebut sudah dijelaskan secara detail ya, kebanyakan masalah kendala pakan dan solusinya tersebut. Jadi saya ngasih tema pembicaraan itu pun saya kasih solusi ya. Kalau cuma ngomong-ngomong tok nggak ada solusinya, nanti juga bilangin cuma hoak ya. Oke ya, itu aja video dari saya, dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel Heri Siswoyo. Oke, wassalam.